Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang killer terkuat yang dijuluki Sang Si Merah dalam membalaskan dendamnya, di mana saat dia ingin pensiun sebagai seorang killer demi hidup damai bersama keluarganya, tapi orang-orang berharganya malah dihabisi oleh organisasinya. Untuk kalian yang belum menonton part 1 dengan durasi 1 jam full, Mimin sertakan linknya di deskripsi. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Si Hyuk yang menerobos masuk dalam organisasi killer untuk mengincar kepala ketua organisasinya. Di sana dia menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya yang bak iblis hingga membuat para killer memohon agar diampuni. Akan tetapi Si Hyuk memberi nasihat cara agar mereka bisa bertahan hidup, yaitu dengan menghabisinya. Beberapa saat kemudian Si Hyuk membuka matanya di tempat yang tidaklah asing baginya. Lalu kedua matanya terbuka lebar melihat apa yang ada di depannya. Yang benar saja gadis yang dicintainya berada di sana dengan makanan yang baru saja disiapkannya. Istrinya menanyakan kenapa Si Hyuk hanya berdiri di situ dan dia harusnya segera makan agar tidak telat bekerja. Si Hyuk masih dipenuhi kebingungan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lalu dia terlena akan suasana ini dengan menurut begitu saja, dan istrinya mengatakan jika dia memeriksa bayinya ke dokter. Hal ini membuatnya tidak pulang malam, ditambah dirinya berniat mengunjungi ibunya. Namun Si Hyuk masih saja belum menanggapi ucapan itu dengan hanya terus menatap istrinya. Di sana istrinya terus memanggilnya karena Si Hyuk tidak mendengarkan apa yang dikatakannya. Siapa sangka Si Hyuk akan menampakkan raut wajahnya yang tersenyum sambil menanggapi jika dia mendengarnya. Dia juga akan menikmati makanan di hadapannya, bahkan memuji istrinya yang sudah memasak padahal dia sedang hamil. Saat Si Hyuk menawarkan diri untuk menjemputnya di rumah ibunya, maka Si Hyuk mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tak hanya itu, wajah istrinya mulai menghilang secara perlahan. Yang benar saja wajah itu berubah menjadi sosok yang telah menghabisinya. Ingatan Si Hyuk mulai menguasai dirinya, di mana saat dia menyaksikan tubuh istrinya yang mati. Si Hyuk memahami jika istrinya sudah tiada, tapi dapat melihatnya, sementara walau hanya sebuah mimpi dan ilusi merupakan sebuah keberuntungan. Pada akhirnya Si Hyuk mulai membuka matanya di dunia nyata. Para mantan rekannya berusaha membangunkannya karena dia dalam keadaan buruk. Mansu dan yang lainnya tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut mereka, serta akan apa yang ada di dekat Si Hyuk. Bagi Mansu ini sudah tergolong sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Di mana Si Hyuk telah bertarung dengan mengalahkan jumlah musuh yang tak terhitung jumlahnya seorang diri. Lalu Si Hyuk pun kembali terbangun dengan langsung mencoba berdiri kokoh. Masuk dapat melihat tatapan menakutkan dari Si Hyuk yang tidak padam walau dia sudah kelelahan disebabkan pertarungan jangka panjang. Saat Si Hyuk melewatinya, Mansu mengungkapkan jika orang-orang dari ketua organisasi sedang berhadapan dengan anak buah Bongwon dan dia akan membantu mereka. Baginya ini adalah harga atas masakan yang selalu dibuat oleh istrinya, dan entah bagaimanapun caranya maka Si Hyuk harus memastikan kematian orang itu. Targetnya hanya satu, yaitu menghabisi ketua organisasi Gangwon, dan jika dia gagal maka dirinya akan mati ditambah dengan para orang-orang yang membantunya. Sementara itu Zodiac yang memimpin untuk mengendalikan situasi di lantai bawah sedang berhadapan dengan anak buah Bongwon. Mereka berdua sebentar lagi akan saling menghancurkan satu sama lain.
Tanpa pikir panjang, pria ini melesat maju untuk mendapatkan lawannya. Kedatangannya segera disambut dengan tendangan, tapi dia masih bisa menghindarinya dengan baik. Tak hanya itu, dia juga berhasil mendaratkan tendangan tepat ke perut lawannya. Orang-orang yang melihat pertarungan itu mengenali sosok yang memakai jas merah itu, di mana dia adalah zodiak ular yang sudah pensiun 10 tahun silam, tapi kenapa dirinya tiba-tiba muncul? Meski serangannya berhasil mengenai targetnya, tapi lawannya bukanlah sosok yang mudah dikalahkan. Walau orang itu terus menghindar, tapi tetap saja dirinya takkan terhindarkan dari luka. Yang benar saja si ular menyelipkan senjata tersembunyi di kakinya. Beberapa saat kemudian, kelincahan yang dimiliki sang ular dapat diatasi dengan sebuah tangkisan. Hal itu membuat tubuhnya tertarik dan melayang hingga keseimbangannya menjadi goyah. Lalu sang musuhnya melancarkan sebuah pukulan yang berat, tapi dampaknya dapat diblokir oleh sang ular. Meski begitu, dia merasakan tekanan hebat dari pukulan tersebut. Walau sang ular dihempaskan, tapi dia dengan cepat menjaga keseimbangannya untuk mencegah serangan beruntun dari musuhnya yang dapat mengakibatkan bahaya. Sebagai sesama zodiak di masa lalu, pria ini menganggap sang ular menjadi lebih lamban dibandingkan dengan dirinya dahulu saat masih aktif. Sang ular bernama Kang San dan dia hanya menatap tajam dengan lengan yang terkilir. Di sela pertarungan itu terdengar suara bantuan yang datang dan mereka menganggap orang-orang itu adalah para zodiak yang telah menghabisi si hiup. Namun kenyataannya sangat berbeda, di mana mereka adalah anak buah Bong Won. Dengan ini maka pertarungan akan kembali pecah dengan kedua belah pihak yang saling menghancurkan. Mereka pun mulai menyerang dengan satu tujuan, yaitu mengalahkan siapapun musuhnya. Sang ular menganggap kedatangan bantuan itu menunjukkan jika pihaknya telah menang. Maka dari itu dia membetulkan lengannya yang terkilir dan harus juga memenangkan duel ini. Sang zodiak monyet meminta Kang San tidak terlalu percaya diri karena hanya soal waktu pihaknya akan dikalahkan. Namun dia juga tidak memungkiri keadaannya sangat buruk dengan luka pada kaki yang dapat membuatnya sulit bertarung dengan normal. Kang San hanya tertawa karena dia adalah tipe yang suka mencabik lawannya secara perlahan. Beralih ke lantai atas di mana seorang zodiak terkuat menjaga pintu masuk ruang ketua organisasinya. Beberapa saat kemudian seseorang berlari dengan penuh ketakutan. Yang benar saja alasan dibalik rasa takutnya disebabkan oleh kedatangan si hiup yang sudah seperti monster. Orang itu pun segera melapor jika si hiup telah datang dan dia akhirnya dapat selamat dari orang menakutkan itu. Dia juga melaporkan jika yang lainnya sudah mati dan dia berusaha bertahan seorang diri. Namun sosok itu malah menamparnya dengan tapak tangan besar miliknya. Tamparan itu sangat kuat hingga membuat orang itu terlempar. Yang benar saja serangannya bahkan menghabisi orang ini, menunjukkan kekuatannya yang hebat. Dia melakukan itu karena tidak senang melihat seekor serangga melarikan diri dari musuhnya. Sosok ini adalah sang zodiak naga sekaligus yang terkuat di antara zodiak lainnya. Pria itu tidak pernah menduga jika mereka berdua akan bertemu dengan cara seperti ini, padahal dia sungguh mengagumi si hiup sebagai seorang killer. Namun si hiup tidak menampakkan ekspresi apapun menunjukkan jika tubuhnya sudah sangat kelelahan.
Sang zodiak naga juga telah mendengar jika si kembar tiga telah dikirim untuk menghentikannya, tapi si Hyuk masih hidup menandakan mereka telah gagal untuk pertama kalinya. Baginya si kembar tiga juga sangat menyebalkan dan siapa sangka mereka semua telah mati. Dengan ini dia hanya perlu menghabisi si Hyuk sekaligus menunjukkan kepada bosnya jika yang dibutuhkan dalam organisasi ini hanyalah para zodiak. Tanpa pikir panjang sang naga menghunuskan kapaknya untuk membelah tubuh si Hyuk. Serangan itu sangat cepat tapi si Hyuk masih dapat bereaksi dengan baik untuk menghindarinya. Tak hanya itu si Hyuk juga mulai membalas serangan itu dengan langsung menghindari kaki milik lawannya. Sang naga tidak menyangka jika si Hyuk masih dapat bergerak secepat ini padahal keadaannya sudah sangat menyedihkan. Kemudian dia menyerang secara membabi buta untuk memotong tubuh si Hyuk, tapi targetnya tetap saja dapat menghindarinya. Di tengah pertarungan itu sebuah benda alat pemadam telah terpotong dan menimbulkan asap pekat yang akan mengganggu penglihatan seseorang. Dengan penglihatan yang terganggu serta posisi yang tidak menguntungkan, maka si Hyuk akan sangat dirugikan. Sang zodiak naga pun segera memanfaatkan hal tersebut dengan segera menyerang, bahkan dia menertawakan si Hyuk yang telah berjuang keras untuk sampai ke lantai atas, tapi semua itu akan percuma. Dia akan memastikan hidupnya berakhir di tempat ini apapun yang terjadi. Akan tetapi si Hyuk bukanlah sosok yang lemah dan dia akan selalu melewati batasannya karena dia tidak pernah kalah. Serangan cepat yang mengenai pergerakan tangan sang naga membuat kapak di tangannya terlepas. Sementara itu di balik pintu terdengar suara pertarungan yang hebat. Tangan kanan Gangwon mendengar sebuah laporan jika bala bantuan musuh sudah tiba dan pertarungan hebat terjadi di sana. Ketegangan tampak di raut wajah semua orang karena para zodiak yang dikirim telah dikalahkan satu persatu. Bahkan sang zodiak monyet yang memimpin bagian lantai bawah telah dibuat tak berdaya oleh sang ular. Pihak Gangwon benar-benar telah kehilangan semangat mereka karena pemimpinnya telah dikalahkan. Yang mereka pikirkan saat ini hanyalah melarikan diri, tapi para musuhnya takkan membiarkan hal tersebut. Di sisi lain pertarungan sengit antara si Hyuk dan sang naga sudah hampir mencapai titik akhirnya. Walau si Hyuk sudah kelelahan, tapi dia menunjukkan perlawanan yang sangat menakjubkan, menggambarkan dia bukanlah manusia yang normal. Sang naga memuji si Hyuk yang tak bergeming, walau sudah tubuhnya sudah diambang batasnya. Lalu si Hyuk mengatakan hal mengejutkan di mana sang naga lebih lemah dari si kembar tiga. Ucapan itu membuatnya murka dan dia segera menyerang dengan penuh amarah. Sementara itu Gangwon masih berada di tempatnya dengan terus menunggu hasil pertarungan di balik pintu. Beberapa saat kemudian pintu pun terbuka dan yang datang adalah si Hyuk. Lalu si Hyuk menanyakan kenapa Gangwon mengirim orang untuk mencegahnya. Padahal dia sudah mengatakan jika dia akan datang untuk menemuinya dan dia pasti akan melakukannya. Tindakan untuk menghentikannya hanya akan membuat bawahannya mati secara percuma di tangannya dan sekarang adalah giliran Gangwon.